Selamat malam Pak, kami dari PIR 16. Perkenalkan, nama saya Andre Jonathan Nathaniel Nainggolan. Perkenalkan, nama saya Fernando Alexander Silitonga. Di sini kami ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami M01 Performance. Jadi, ada kasus di setiap semester, UCO akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau Indeks Prestasi Semester. Pada akhir masa studi, performa UCO akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah, digunakan formula atau rumus yaitu nilai dari kredit dikalikan dengan nilai angka. Nah, kredit dikemas dalam satuan SKS atau satuan kredit semester. Sementara nilai angka menunjukkan menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4.0. Di Institut Teknologi Del dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf, nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa nilai huruf, kemudian si nilai huruf ini akan dikonversi menjadi nilai angka. Konversi yang berlaku di TEDEL adalah sebagai berikut. Jadi nanti nilai huruf A itu menandakan bahwa nilai angkanya itu 4,0. Nilai huruf AB menandakan nilai angkanya 3,5. Nilai huruf B menandakan bahwa nilai angkanya 3,0. Nilai huruf BC menandakan nilai angkanya itu 2,5. Nilai C menandakan nilai angkanya itu 2,0. Dan nilai D menandakan nilai angkanya 1,0. Dan nilai huruf E itu menandakan nilainya 0,0. Nah, di sini sudah dibikin misalnya. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka dapat diperhitungkan performanya adalah 4 kali 3,5. SKS tadi kan 4 atau kreditnya 4 dikalikan dengan nilai si AB tadi. Nilai si AB kan di sini 3,5, maka dikalikan 4 kali 3,5, maka hasilnya adalah 14. Nah, di sini Ucok selalu menarget performa tinggi di setiap awal semester. Ucok biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Jadi, strong point Ucok adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, Ucok kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang di tempatnya. Solusi yang Ucok harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, Ucok akan memberikan nilai triple dash pada kredit dan nilai huruf. Jadi contoh inputnya nanti kita akan masukkan solusi yang Ucok harapkan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah yakni kredit dan nilai huruf. Solusi dapat menerima lebih dari satu pasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang untuk menghentikan. Ucok akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf. Sehingga nanti jika dimasukkan triple dash ke kredit, maka program akan berhenti. Jadi seperti ini dimasukkan triple dash, maka hasil yang didapat adalah tidak ada atau programnya berhenti. Jadi kita langsung saja ke algoritmnya. Kita buka logaritma. Oke. Oke, ini tadi tugas M01-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di logaritmnya. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita itu harus mendeklar terlebih dahulu variabelnya, variabel yang kita butuhkan. Nah, variabel yang kita butuhkan itu setelah tadi kita baca dari permasalahannya, itu variabelnya itu ada kredit, huruf, formula, dan angka. Nah, untuk kredit, ini data type-nya kita masukkan string. Kenapa string? Karena nanti kita masukkan itu, karena nanti kan eh, kreditnya ini memuat nilai triple dash. Nah, triple dash ini kan bentuk tekstual. Nah, makanya dia kita buat string karena ini nanti si tekstual triple dash ini. Oke, lanjut untuk huruf sendiri.
huruf sudah pasti stringnya. Yang tadi itu ada nilai A, AB. Nah, itu kan bentuk teks ya. Makanya kita buat huruf itu ke dalam bentuk data type string. Nah, jadi kita oke kan. Oke, nah untuk formula, ini formula itu adalah performa tadi. Yang dimana performa itu adalah kredit dikalikan dengan nilai si huruf tadi, angka huruf tadi. Nah, angka huruf tadi kan itu berbentuk koma. Nah, berbentuk koma itu pasti bakalan real. Nah, kan kalau dia berbentuk koma, dikalikan dengan bentuk koma, pasti hasilnya itu nanti bentuk koma. Makanya nanti si formulanya atau performa ini kita buat data type-nya itu bentuk real. Dan angka tadi kan bentuknya koma. Nah, koma itu bentuknya real, maka angka ini kita buat data type-nya real. Oke, setelah itu kita masukkan input itu kredit. Nah, nanti di input ini kita memakai repetition while. Kenapa kita pakai while? Karena supaya nanti ketika langsung dimasukkan kreditnya itu triple dash, maka bisa langsung diseleksi bahwa programnya akan langsung berhenti. Programnya akan berhenti seperti berikut. Eh, Jika program yang dimasukkan itu tidak triple dash atau sama dengan true, maka program akan meminta lagi input huruf. Nah, di input huruf ini eh, akan digolongkan yakni eh, nilai huruf A yaitu true-nya itu nilai angkanya itu 4,0. Jika false, maka akan lebih rendah lagi yaitu nilai huruf AB, nilai angkanya itu 3,5, nilai huruf B maka nilai angkanya 3,0, nilai huruf BC nilai angkanya 2,5, nilai huruf C nilai angkanya 2,0, nilai huruf D nilai angkanya 1,0, nilai huruf E nilai angkanya 0,0, baik true mau false itu sudah paling rendah, jadi mau benar mau tidak nilainya tetap 0,0. Jadi setelah itu langsung masuk ke sign. Oke, setelah kita tahu angka mana yang bakalan nanti dipakai untuk ke formula, nah kita lanjut ke assign formulanya. Nah, tadi kan rumus performa itu nilai si kredit dikalikan dengan angka. Nah, kan si kredit di sini tadi kita di-clearkan itu bentuknya string. Nah, sementara kalau bentuk string itu tidak bisa dioperasikan. Yang bisa dioperasikan itu adalah bentuk yang numerik itu, yang aritmetik, yaitu integer atau real. Nah, di sini kan bentuknya string ya. Maka kita itu perlu mengubah bentuk si kredit ini yang string ini ke bentuk integer. Nah, gimana caranya? Nah, untuk mengubah bentuk string itu menjadi integer, kita butuh yang namanya toInteger. Nah, jadi dengan toInteger ini, nanti data type-nya si kredit ini bisa terubah jadi dari string menjadi integer. Nah, sehingga nanti nilai si kredit ini bisa dioperasikan, bisa dikalikan dengan temannya itu si angka. Nah, misalkan kan kredit kali angka. Oke, oh sorry. Untuk memasukkan mengubahnya itu kita bikin toInteger dulu seperti ini. Lalu dalam kurung kita masukkan dalam kurung itu variabel yang mau kita ubah bentuknya. Nah, di sini kan kita mau berubah bentuknya si kredit. Nah, jadi kita masukkan kredit ini ke dalam kurung. Nah, lalu dikalikan dengan angka sesuai dengan rumus performa tadi. Setelah kita dapat performanya, maka kita butuh mengoutput nilai si formulanya. Nah, nilai si formulanya ke sini. Setelah itu kita input kredit. Nah, tadi kan sesuai persyaratannya pemrograman ini atau looping ini akan berhenti jikalau nilai kreditnya itu triple dash. Nah, misalnya kita buat di sini kita input nilai kreditnya itu bukan triple dash atau misalnya itu angka tadi seperti angka 4 atau angka 3, angka 2. Misalnya kita buat di sini angka 3. Nah, kalau ini angka 3, maka dia akan lanjut ke sini. Dia terus jalan ke sini, maka dia akan berulang lagi. Maka akan dia berulang lagi. Nah, dia kan bukan si triple dash ya, tapi angka berapa tadi? Angka 3. Nah, maka dia akan belok ke sini, belok kanan. Dia akan ulang lagi untuk menginput huruf. Nah, melewati ini semua sampai ke sini lagi. Hingga nanti dia akan menginput kredit lagi. Nah, kalau kita nanti menginput kreditnya itu adalah triple dash, maka dia akan jalan ke sini.
Oke, sorry ya agak ngelag. Mana ini? Maka dia akan jalan ke atas. Nah, kan nilainya itu berarti itu negasinya si tidak sama dengan triple dash. Nah, tadi nilai create-nya triple dash. Maka dia akan menuju ke val sini dan programnya akan berakhir. Oke, kita coba contohkan persis dengan yang di GitHub. Oke, kita coba run. Ini kita sembunyikan dulu. Oke, kita coba angkanya persis seperti yang di GitHub ya. Oke, kita coba yang example dulu. Oke, pertama kita masukkan nilai kreditnya 4. Oke, lalu kita masukkan nilai kredit, nilai apa ya? Nilai hurufnya. Oke, maka dia akan mengeluarkan output perkalian dari nilai C4 ini dengan nilai CAB. Nah, karena dia tadi itu tidak triple dash, maka pemrograman itu tetap lanjut. Nah, kita bisa tetap lanjut menuliskan angka 3 ini. Enter. Lalu kita buat BC. Nah, dia mengeluarkan performa dari nilai ini. 3 dikalikan dengan nilai si BC ini. Nah, terus kalau kita buat triple dash, kita enter, maka pemrograman ini tidak bisa lagi dilanjutkan atau berakhir. Maka pemrograman ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tugas yang berada di GitHub. Jadi sekian dari kami. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak.